أمي وعلى آله وصحبه وسلم. Thumma qala al-musannifu ats-tsalits, bagian yang ketiga, ini masih di pembagian nasakh. Naskhur rasmi wal hukmi ma'an. Tulisannya dihapus, hukumnya juga dihapus. Qala al-musannifu rahimahullah, ats-tsalitsu naskhur rasmi wal hukmi ma'an. Tulisannya dihapus, hukumnya juga ikut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kanaskhi ma nazala fil Qur'an. Seperti menghapus ayat yang pernah jadi ayat Al-Qur'an, min, bahwasanya anna asyara rada'atin ma'lumatin yuharrimna bi khamsin ma'lumatin thumma nusikhat al-khamsu aidan lakin tilawatan la hukman. Perhatikan di sini kenapa ya tidak dipertebal gitu seperti yang tadi. Jadi ada ayat asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, ya. Ini pernah jadi ayat nih. Asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Arti dari ayat ini bahwasanya 10 kali susuan itu bisa menjadikan seorang itu mahram dengan ibu susuannya tadi. Ini mahram birradha. Padahal yang kita tahu dalam fikih itu 5 kali, bukan 10 kali. Itu dinasah dengan bi khamsin ma'lumatin. Ini juga jadi ayat. Ini khamsun ma'lumatin, ini khamsin ma'lumatin, ini pernah juga jadi ayat. Nah, tapi di sini, yang di sini nih, asyru rada'atin ma'lumatin yuharrimna, ini dihapus hukum dan rasamnya. Hukum 10 kali ini dihapus, tulisan atau ayat ini itu juga dihapus. Dihapus dengan khamsin ma'lumat. Ini juga khamsin ma'lumat ayat Al-Qur'an. Tapi nanti dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihapus adalah ayatnya. Kenapa? Karena hukumnya sampai sekarang masih berlaku yang 5 kali ini. Tsumma nusikhatil khamas, ini yang dihapus lagi dihapus kedua kalinya, lakin tilawatan. Akan tapi rasmunnya yang hanya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukumnya tidak, karena hukumnya sampai sekarang itu masih berlaku. Nah, apa ini? Bentar nih, nggak seimbang. Okay. Allahumma shalli ala Muhammad. كما روي ذلك كما روى ذلك مسلم في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف ونسخ الرسم والحكم قد يكون مع وجود البدل wa qad yakunu bila badal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain, di mana ketika ada nasakh itu kadang ada hukum penggantinya, kadang tidak ada. Wa misalul awal, contoh yang pertama, contoh yang ada gantinya. Jadi ada hukum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan hukum yang lain. Seperti apa? Naskhu istiqbali Baitul Maqdis ats-tsabiti bi sunnatil fi'liyati fi as-sahihaini bi qoulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil harami. Dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat, beliau itu menghadap Baitul Maqdis. Nah, dan antum sudah tahu itu dijelaskan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi di awal Islam itu ketika sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, setelah itu dihapus
hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hendaklah kamu mengarahkan wajahmu, zatmu ke arah Masjidil Haram. Jadi ayat ini menghapus hukum menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi di sini ada gantinya. Awalnya itu kan menghadap Baitul Maqdis, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan menghadap Ka'bah. Sampai sekarang itu, Masya Allah. Wa naskhu qawlihi ta'ala, ini contoh yang menghapus satu hukum kemudian ada ganti. Wa naskhu qawlihi ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perempuan atau istri yang ditinggal wafat oleh suaminya maka akan menjalani masa iddah selama 1 tahun. Jadi awalnya seperti itu. Iddah seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, iddahnya berapa? 1 tahun. Ini asalnya. Kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Al-Mufid, di mana ayat ini, ayat yang tadi dibacakan itu memberikan faidah pada kita bahwasanya bi anna iddatal mutawaffa anha zawjuha hiya sanatun kamilah. Bahwasanya iddah dari perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya yaitu 1 tahun sempurna. Ini cukup lama nih. Kalau ada perempuan ditinggal wafat oleh suaminya harus menunggu 1 tahun agar bisa menikah lagi. La ilaha illallah, ini sangat lama ini. Kemudian hukum ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum, dan kalian apabila salah satu dari kalian ada yang wafat, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, maka akan menjalani masa iddah selama 4 ashhur wa 'ashar, 4 bulan 10 hari. Iddah yang berlaku sekarang mah ini. Jadi perempuan istri yang ditinggal wafat oleh suami, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, hukum yang ada di ayat ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini contoh dari ayat yang hukumnya dihapus tapi ayatnya sampai sekarang masih ada dan kita baca tiap hari. Ayat ini ada di Surah Al-Baqarah ayat 240. Antum bisa buka Al-Baqarah ayat 240, antum akan menemukan ayat ini. Jadi ayat ini ayat yang mengharuskan perempuan itu menjalani masa iddah 1 tahun. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya maka akan menjalani masa iddah selama 1 tahun. 1 tahun sempurna. Hukum tersebut itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan ayat ini. Hukumnya maksudnya diganti dengan hukum ini. Jadi ada ganti, asalnya itu 1 tahun diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Ya, insyaallah. Qala al-musannifu, ayat ini yang mengharuskan perempuan itu menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari itu apa? Menghapus hukum yang tadi. Fathul Mu'in. Qala al-musannifu rahimahullah, al-mufidu bi anna iddatal mutawaffa anha zawjuha hiya 4 ashhur wa 'ashar. Misalnya iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. Fanusikhat hadhil ayah
Fanasakhat hadhil ayah hukma tilkal ayah ma'a baqa'i qur'aniyatiha wa khassiyatiha. Maka ayat ini, kata beliau, ayat ini sudah menghapus ayat ini. Nah, tapi yang dihapus itu hukumnya saja. Tapi kalau ayat ini masih berlaku, ma'a baqa'i qur'aniyatiha. Ini masih Al-Quran sekarang. Kekhususan Al-Qurannya masih berlaku. Perempuan haid tidak boleh baca ayat ini. Orang junub tidak boleh baca ini. Karena hukum Al-Qurannya masih ada. InsyaAllah. Wa mithalus tsani. Mithalus tsani, contoh yang kedua. Ini contoh dari nasah yang tidak ada gantinya. Dihapus, lalu gak ada gantinya. Wujubu taqdimi sadaqatin najwa fi qawlihi ta'ala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Allah Subhanahu wa taala, ini awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali yang sowan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang ingin menyampaikan sesuatu atau curhat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang tidak punya kepentingan itu ada yang datang itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga waktu Nabi itu terganggu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat. Apa kata Allah? Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqatan. Apabila kalian ingin curhat pada Rasul, ingin berbicara khusus pada Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian sebelum kalian pergi pada Nabi, kalian itu memberikan sedekah, diberikan pada orang fakir terlebih dahulu, baru pergi ke Nabi SAW. Nah, ketika ayat ini turun, kata para ulama, maka yang awalnya itu Nabi itu banyak tamunya yang ingin berbicara khusus dengan Nabi, akhirnya ketika ayat ini turun sedikit orang yang datang. Bahkan dalam satu riwayat yang datang itu cuma Sayyidina Ali katanya. Yang datang untuk berbicara dengan Nabi itu hanya Sayyidina Ali ketika ayat ini turun. Dan orang-orang itu tidak ingin datang pada Nabi ya karena harus bersedekah terlebih dahulu. Sehingga ayat ini lagi-lagi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dihapus itu bukan ayatnya, hukumnya. Fahadhil ayatu tufidu annahu yajibu ala kulli man arada an yunajiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yasarruhu fima bainahu wa bainah an yuqaddima baina yaday dhalika sadaqatan tutahhiruhu wa tuzakkihi wa tuahhiluhu li ay yasluha li hadzal maqami. Bahwasanya ayat ini kata beliau, ayat ini memberikan kita faidah bahwasanya wajib bagi setiap orang yang ingin bermunajah, maksudnya bermunajah ini ayyasar, ingin berkata rahasia, perbincangan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia harus memberikan sedekah terlebih dahulu, diberikan pada orang-orang fakir, agar sedekah ini adalah bentuk pensucian, tazkiyatun nafas pada dia, sehingga dia berhak untuk mendapatkan maqam berbicara pada Nabi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah wajibkan di ayat tersebut. Walihada qala ta'ala dzalika khairul lakum wa athhar. Itulah yang lebih baik untuk kalian dan lebih mensucikan untuk kalian. Tapi ayat tersebut itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya hukumnya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fanusikha wujubu dzalika anhum biqaulihi ta'ala fa idza lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'u Allah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Di sini tidak ada ganti. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk
memberikan sedekah terlebih dahulu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika ayat ini diturunkan maka sepi ya. Sepi. Qala al-musannifu wa qad qil. Ini ada sedikit komentar dari beliau. Wa qad qila, dikatakan, innahu lam ya'mal bihazihil ayati qabla naskhiha siwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika ayat ini dihapus, ketika ayat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang itu harus memberikan sedekah terlebih dahulu sebelum datang pada Nabi, sebelum berjumpa dengan Nabi harus bersedekah terlebih dahulu. Kata beliau, yang datang cuma Sayyidina Ali. Yang datang cuma Sayyidina Ali. Ya Allah. Qala al-musannifu qala ibnu Abi Nujayh an Mujahidin qala nuhu an munajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatasaddaqu falam yunajihi illa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah qaddama dinaran sadaqatan tasaddaqa bihi thumma naja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an 10 khisalin thumma unzilatir rukhsah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika ayat itu turun, ayat ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, mereka itu dilarang untuk berbicara langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka itu bersedekah terlebih dahulu. Kata beliau, falam yunajihi illa Ali ibn Abi Thalib. Yang datang pada Nabi ketika ada ayat yang turun tadi, tidak ada yang datang pada Nabi kecuali Ali ibn Abi Thalib. Di mana beliau sebelum datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memberikan sedekah 1 dinar. 1 dinar ini berapa ya? 1 dinar ini kan uang emas. Berapa gram? Kata para ulama, 1 dinar ini sama dengan 1 miskal. 1 miskal ini ukurannya kalau sekarang 4,25 gram. 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 1 gramnya itu 1.300.000, berarti bisa nyampe 5 juta atau bahkan 6 juta. Antara 5 juta 6 juta. Anggaplah kita katakan 6 juta. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum pergi ke Nabi SAW, beliau itu bersedekah 6 juta. Dikasih pada orang fakir. Ini sedekah ini bukan dikasih pada Nabi ya. Jangan salah paham. Karena Nabi SAW itu tidak menerima sedekah. Kata Nabi, as-sadaqah min awsakhin nas. Nabi bisa menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Allah, karena sedekah itu diberikan karena dari rasa kasih sayang biasanya. Tapi kalau hadiah itu diberikan dengan bentuk kehormatan. Ya, perbedaannya seperti itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Anwa'ul hukmin nasikh al-jadid. Berikut adalah macam-macam hukum yang menasakh yang baru. Artinya hukum baru yang sebagai ganti dari hukum yang sudah dihapus. Thumma inna hadzal badal, kemudian hukum yang menjadi ganti ini, wa huwal hukmul jadid, ini yang dimaksud dengan hukum yang baru, qad yakunu akhaffa mimma qad sabaqa aw ashadda aw musawiyan. Tadi kita sebutkan bahwasanya hukum yang dihapus tadi kadang diganti dengan hukum lain. Nah, hukum lain ini bisa saja itu lebih ringan, bisa saja lebih sulit, ya bisa saja sama. Tidak ada yang lebih unggul. Mithalun naskhi ila ma huwa akhaffu.
Contoh penghapusan hukum dan gantinya itu lebih ringan. Naskhu musabaratil asharatil kuffar minal kuffari fil qitali fi qawlihi ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Dulu kewajiban jihad itu oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit harus mengalahkan orang banyak. Sampai di sini dikatakan ishrun. Apabila di antara kalian itu ada 20 orang, maka wajib mengalahkan 200 orang. Ini sulit. 20 orang lawan 200 orang. Kemudian ayat ini dihapus. Yang asalnya oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan 20 harus tegak melawan 200 orang. Fa innaha nusikhat bi musabarati itsnaini tsabitati bi qoulihi ta'ala fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. 100 lawan 200. Ini kan lebih mudah. Yang pada dasarnya yang diwajibkan itu 20 harus mengalahkan 200. Nah, sekarang 100 yang bisa mengalahkan 200. Berarti 1 lawan 2. La ilaha illallah.